Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasanya, pada pagi hari ini saya kembali menyajikan sebuah video tentang inspirasi membangun desa berbasis potensi desa. Nah, video ini adalah merupakan hasil kajian daripada mahasiswa S2 Universitas Nasional Jakarta pada mata kuliah kajian pembangunan desa dan pada materi membangun desa berbasis potensi desa. Mari saya persilakan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, teman-teman para pegiat desa. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan kami kelompok 3 yang digawangi oleh saya sendiri Arman Satya Prayoga, Kadek Ayu Filistiani, dan Mas Sumarsono. Nah, izinkan kami menyampaikan pemaparan untuk mata kuliah pembangunan desa dan perkotaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin coba menyampaikan terkait pembangunan desa cerdas. Nah, tapi sebelum itu, rekan-rekan, kita tahu bahwa yang namanya wilayah terkecil dari sebuah wilayah otonomi, salah satunya yaitu adalah desa ataupun kelurahan. Yang namanya desa ataupun kelurahan itu, sebelum jauh menjelaskan terkait apa yang namanya desa cerdas, ya izinkan saya menyampaikan bahwa kita juga harus tahu bahwa masyarakat pedesaan itu memiliki beberapa ciri ya. Satu yaitu mereka itu cenderung dengan hubungan kekerabatan yang masih kental, gitu kan. Jadi antar kepala keluarga itu kemungkinannya itu ada hubungan keluarga ya. Nah, mata pencaharian mereka juga hampir sama. Jadi karakter masyarakatnya itu juga karakter masyarakat homogen, gitu ya. Jadi dari mata pencaharian ataupun pekerjaan itu memiliki kesamaan ataupun mayoritas. Nah, kecenderungan masyarakat desa ini juga kecenderungannya masyarakat yang dekat dengan alam. Jumlah masyarakatnya juga tidak terlalu banyak, lebih sedikit, dan masyarakatnya juga homogen. Jadi homogen di sini ya adalah memiliki kesamaan entah itu dari mata pencaharian, agama, adat istiadat, ataupun kesamaan lainnya. Nah, dari ciri-ciri di atas juga itu bisa menjadi penghambat buat kemajuan sebuah desa, gitu kan. Seperti hubungan kekerabatan yang masih kental itu menjadikan mobilisasi penduduk desa itu masih terbatas dan menjadikan keterbatasan, gitu kan. Termasuk cuaca dan iklim juga, gitu kan. Nah, ada juga beberapa hal yang penghambat yang menjadikan sebuah desa itu masih belum terlalu baik ataupun belum terlalu maju, yaitu sumber daya manusia desanya yang harus terus diberikan pendampingan, akses sarana prasarananya, terus jaringan dan wawasan masyarakat desanya, terus sektor penghasilannya, dan skill keterampilan masyarakat desa. Nah, bertolak dari situlah kami kelompok 3 memiliki ide ataupun gagasan untuk mengembangkan yang namanya desa cerdas.
desa cerdas ini yang ingin kami garis bawahi adalah kita ingin menjadikan desa ini cerdas dari berbagai hal, terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya. Memang hasilnya tidak akan kita rasakan dalam jangka yang pendek, tapi akan kita rasakan dalam jangka panjang. Tapi dengan pembangunan desa cerdas ini, harapannya masyarakat desa yang sumber daya manusianya tadi perlu diberikan pendampingan ataupun penyuluhan, wawasannya gitu kan, itu akan terkoreksi, akan jauh lebih baik dan memperbaiki diri gitu. Nah, pembangunan desa cerdas ini, lanjut Mas slide-nya coba. Kita coba rancang desa cerdas ini berada di daerah Kota Garut, di sekitar kecamatannya itu kalau nggak salah kecamatan Cilawu ya. Nah, jadi memang posisinya desa yang kita rancang adalah desa yang memang sudah ada, sudah existing, tapi kita berharap desa ini kita akan coba bangun dari pembangunan sumber daya manusianya. Jadi kita coba rancang dari peta ini, kita coba gambarkan bahwa desa ini kita konsepkan secara ideal, ada pusat bahasa asingnya, ada juga perpustakaan desanya, ada juga pusat digitalisasinya, itu. Mohon maaf sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, ada juga bank desanya. Jadi kita coba kembangkan pembangunan literasi yang adanya itu bukan hanya literasi numerasi, tapi literasi finansial juga kita coba bangun, literasi digitalnya juga kita coba bangun, gitu kan. Nah, jadi harapan besar kami terkait desa ini ya masyarakatnya pintar secara finansial, dengan kita coba sediakan yang namanya bank desa. Berikutnya juga mereka juga pintar numerasinya juga terus pintar juga literasinya itu secara digital. Jadi perpustakaan desa ini kita coba rancang dengan harapan nantinya bahwa si masyarakat itu kalau membutuhkan sumber-sumber bacaan ataupun sumber-sumber referensi yang menjadikan mereka ingin menggali keilmuan untuk kemajuan wawasannya, itu bisa mereka cari di perpustakaan desa tersebut, gitu kan. Nah, bagaimana dengan pusat digitalisasinya? Pusat digitalisasinya harapannya bahwa masyarakat ini nantinya mereka ketika mereka butuh berselancar mencari tentang berbagai hal yang ada di dunia internet, gitu kan. Nah, tidak hanya sekedar itu, pusat digitalisasi juga menjadikan nanti masyarakat akan lebih melek terhadap teknologi, Nah, pusat bahasa asing di sini juga ini adalah sebagai tindak lanjut jangka panjang apabila ke depan desa ini berkembang menjadi desa wisata. Masyarakatnya sudah tidak sudah tidak gagap lagi apabila mereka kedatangan wisatawan asing, gitu. Sudah tidak gagap lagi ketika mereka tidak didatangi oleh wisatawan asing.
Nah, bagaimana dengan Bank Desa? Bank Desa sendiri kita coba rancang, yaitu mereka maju secara ekonomi, tapi ekonominya juga ekonomi mandiri gitu kan, bahwa mereka bisa mengelola perekonomian mereka sendiri juga gitu kan. Jadi desa cerdas ini gambaran dari yang namanya desa mandiri dan desa terpadu gitu kan. Dia tidak hanya mandiri secara diri sendiri, tidak bergantung kepada pemerintahan, tapi dia juga terpadu melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas yang nantinya menjadikan masyarakat di sana akan setara dengan masyarakat perkotaan, gitu kan. Nah, di sini juga kita disediakan yang namanya balai pertemuan. Dari balai pertemuan ini juga ini adalah tempat urun rembugnya masyarakat desa apabila nantinya akan melakukan berbagai hal pertemuan gitu ya. Nah, next Mas yang terkait pengembangan desanya. Nah, terkait pengembangan desanya sendiri itu yang tadi saya sampaikan bahwa desa-desa ini dirancang memang terpadu yang nantinya jadi desa mandiri gitu kan. Jadi pusat kesehatan masyarakatnya kita hadirkan ataupun klinik desa kalau ya lebih tepatnya gitu kan. Nah, ini untuk mengantisipasi apabila terjadi wabah ataupun apabila masyarakat di sekitar desa membutuhkan pelayanan kesehatan yang terpadu juga gitu kan. Jadi ini gambaran ideal ketika sebuah desa cerdas ingin kita kembangkan. Jadi desa cerdas ini harapannya ya ke depan memang tadi saya sampaikan hasilnya tidak akan menghasilkan 1 atau 2 tahun langsung kita rasakan, tidak. Ini berjangka dan lumayan memakan waktu yang lama, tapi secara berkesinambungan nantinya hasilnya pasti akan dirasakan 5 tahun ataupun 8 tahun kemudian desa ini akan menjadi sebuah desa yang maju dan mandiri. Itu gambaran sedikit tentang desa cerdas yang ingin kita kembangkan, termasuk yang tadi di dalamnya ada perpustakaan desa, bank desa, pusat digitalisasi desa, pusat bahasa, dan pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ayu, monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prasyarat untuk pengembangan desa cerdas. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan mengembangkan pusat digitalisasi, pusat bahasa asing, kesehatan, pusat kesehatan bank desa. Nah, untuk itu, hal yang paling utama yang kita butuhkan, yang pertama di sini adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang ada di desa itu akan menjadi motor penggerak untuk setiap perubahan yang akan dikembangkan di desa kita itu sendiri. Setelah adanya sumber daya manusia itu sudah terpenuhi, maka untuk memenuhi adanya pusat bahasa, adanya pusat digitalisasi, adanya balai pertemuan, adanya bank desa dan lain sebagainya, kita akan membutuhkan sarana prasarana berupa listrik, jaringan internet untuk lebih mendukung pusat digitalisasi. Lalu kita butuh bangunan sarana pendukung karena desa kita belum memiliki bangunan untuk pusat bahasa, untuk perpustakaan. Jadi kita akan baru mau membangun bangunan-bangunan itu untuk kemudian dibuat sebagai pusat-pusat yang kita inginkan. Lalu kita membutuhkan komputer untuk mendukung pusat digitalisasi dan juga pusat bahasa. Kita membutuhkan buku-buku untuk ditempatkan di perpustakaan dan kita akan membutuhkan obat serta alat kesehatan yang akan kita taruh di pusat kesehatan desa. Jadi kita di sini berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam mewujudkan desa cerdas ini, sehingga masyarakat yang sudah memiliki keinginan akan bisa ditunjang oleh infrastruktur yang ada. Next.
Nah, kami ingin mengembangkan desa cerdas. Di sini kami memiliki 3 potensi utama, yaitu yang pertama, keinginan masyarakat untuk maju. Di desa yang kami rencanakan ini, masyarakatnya memiliki keinginan untuk maju. Semua masyarakatnya sama-sama berkomitmen untuk sama-sama maju, sehingga mereka bersinergi untuk saling membantu dalam mewujudkan pembangunan desa cerdas ini. Yang kedua, sinergi aparatur desa dengan masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparatur desa sebagai penggerak, sebagai pengambil keputusan kebijakan terhadap apa yang akan dibentuk, apa yang akan dikembangkan di desa. Jadi selama ini masyarakat biasanya aparatur desa dan masyarakat itu bergerak sendiri-sendiri. Biasanya aparatur desa itu mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka pikir benar. Tetapi untuk desa kami, aparatur desa dalam mengambil kebijakan selalu bekerja sama dengan masyarakat desa. Dilakukan musyawarah untuk menentukan apa yang terbaik bagi desa. Jadi keputusannya merupakan keputusan bersama untuk satu desa dan oleh satu desa itu sendiri. Yang ketiga, sumber daya yang telah ada. Jadi di desa kami ini ada sumber daya yang sudah terlatih. Dalam artian ada sarjana, orang-orang terpelajar yang mengemban pendidikan keluar dan kemudian kembali ke desa kami untuk membantu mewujudkan pusat digitalisasi, pusat bahasa asing. Mereka-mereka yang mempelajari bahasa asing akan kembali ke desa kami. Mereka lah yang akan menjadi mentor untuk mengajar bahasa asing, untuk menjadi mentor dalam penggunaan digitalisasi, untuk pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam perpustakaan apa-apa saja. Mereka-mereka inilah yang kita andalkan untuk bisa menjadi garda terdepan. Untuk penjelasan saya sampai di sini. Next slide saya akan serahkan kepada Kak Marsono. Terima kasih. Mau cuci tangan. Suaranya Mas masih di mute. Ya, bisa Mas. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Lanjut dari paparan Mbak Ayu tadi, di desa kami itu mengenai potensi desa, di sini pasti mempunyai permasalahan. Tapi permasalahan ini bagaimana kita dapat memecahkannya seperti satu misalkan bangunan. Bangunan di sini terdapat gotong royong, tenaga dan gotong royong di mana masyarakat desa pasti tentunya mempunyai rasa kepedulian bersama untuk menciptakan sesuatu yang belum ada dan juga didukung oleh sumber daya alam yang ada di desa kami. Kemudian jaringan listrik, permasalahan listrik. Di sini selain listrik misalkan terjadi kendala, misalkan hujan, itu terjadi putus harus bagaimana, di sini kita ada persediaan itu alat yang namanya genset untuk mengganti listrik tersebut. Ketiga adalah jaringan internet. Dalam perjalanannya, misalkan jaringan internet sering mengalami masalah, maka kita ciptakan itu ada posisinya itu modem. Yang keempat adalah permasalahan buku-buku. Buku-buku sini kita peroleh atau kita sediakan dari sumber dari swadaya masyarakat atau sumbangan dari pihak eksternal lainnya. Kemudian masalah berikutnya yaitu komputer. Komputer ini kita upayakan kita dapat dari swadaya masyarakat atau sumbangan dari pihak luar juga. Selanjutnya, kalender musim. Di sini kalender musim di sini yaitu musim tanam. Kita mengalami sangat kritis musim tanam yaitu pada masa kemarau yang terjadi pada bulan Mei dan bulan Juni. Dan juga masa panen di sini akan mengalami sangat kritis yaitu pada musim penghujan sehingga mengakibatkan gagal panen itu pada bulan Januari dan bulan Desember. Akibat dari musim hujan itu akan mengakibatkan akan kesehatan masyarakat itu sendiri, yaitu terjadinya demam berdarah yang terjadi pada
masa kritis yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian penyakit malaria akan terjadi juga yang diakibatkan karena musim hujan, kemarau. Itu juga terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian akses internet. Karena timbulnya masa-masa penghujan, maka jaring internet di sini akan mengalami kadang-kadang tidak stabil, yaitu terjadi sangat kritis yaitu pada bulan Januari, bulan November, dan bulan Desember. Begitulah teman-teman paparan dari kelompok kami, kelompok 3, dari saya, Mas Arman dan Mbak Ayu. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat memberikan masukan dan tambahan untuk pengembangan desa cerdas kami tersebut. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mas Marsono atas apa yang sudah dipaparkan terkait pembangunan desa cerdas ini. Nah, Bapak Ibu, pembangunan desa cerdas ini pastinya menemui berbagai kendala, berbagai hambatan dalam nanti pelaksanaannya. Maka besar harapan kami rencana pembangunan desa cerdas ini mendapatkan masukan, saran, dan kritik dari Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya apabila saran dan kritik dari Bapak Ibu nantinya itu menjadi hal yang positif untuk kami, tentunya hal tersebut akan kami coba terapkan menjadi rencana pembangunan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak dan Ibu, demikian paparan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami kelompok 3, saya sendiri, Mas Arman Satya Prayoga, Mas Marsono, dan Mbak Kadek. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi tambahan referensi ataupun tambahan wawasan terkait pembangunan desa. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arman, luar biasa ya rancangan desa yang mekar karya ya, yang ingin dibangun oleh kelompoknya Pak Arman dan Ayu. Ya, silakan Bapak Ibu 3 orang saya beri kesempatan untuk memberikan masukan, kritikan, saran, atau meminta klarifikasi. Silakan. Saya Prof. Ya. Izin Prof. Siapa dulu? Saya Prof. Yudi. Dina dulu ya Prof. Dina dulu, Dina dulu, baru Nini ya, baru Yudi. Aku dulu. Oke. Aku dulu. Yudi keempat. Izin Prof. Ya, silakan. Ya, saya setelah mendengar paparan dari kelompok 2, ada satu hal yang saya belum menemukan terkait dengan rancangan pengembangan desa cerdas. Karena namanya desa cerdas ya. Mungkin sasaran dari kelompok 2 itu bagaimana peningkatan terkait dengan desa tersebut menjadi cerdas, literasi maupun warga-warga sana juga tidak gaptek dalam hal apapun. Nah, satu hal yang saya belum terlihat, saya belum melihat apa sebenarnya potensi yang ada di desa tersebut terkait mengenai sumber daya fisik desanya, Prof. Karena berbicara mengenai pendidikan tak terlepas dari masalah ekonomi, Prof. Mereka ingin pintar, tapi mereka bingung dengan harus bagaimana makan satu hari ini. Gitu. Jadi saya mohon melihat bagaimana kelompok 2 bisa mensikapi ya, mungkin menekankan apa sebenarnya dari rancangan desa cerdas ini untuk menggali potensi yang sesungguhnya, bukan potensi yang kalau saya lihat tadi permasalahan yang ada di kelompok 2 itu sepertinya itu adalah harapan-harapan ya Prof ya. Harapan ingin yang akan diadakan ya.
Ya, betul. Itu sepertinya harapan-harapan ke depan Ya, terhadap tapi masyarakat desa. yang kita butuhkan sekarang ini apa potensi desa ya Iya. yang dimiliki saat ini yang kira-kira bisa mendukung apa yang direncanakan oleh kelompok. Ya, Nah, ini mau dijawab satu persatu atau sekali merangkum 3 pertanyaan, Pak Arman? Baik, Prof. Boleh. Satu persatu, oke. 3 pertanyaan juga nggak apa-apa, Prof. Oke, satu persatu aja dulu, satu persatu. Supaya tuntas. Baik, Prof. Kalau dari pandangan saya, Prof, jadi potensinya apa sih? Kok mau-maunya misalkan membangun desa cerdas tersebut dan terkesan berandai-andai ataupun mengawang-awang. Justru potensinya yaitu sumber daya manusianya itu sendiri. Kenapa? Karena desa ini bukan desa yang jauh dari peradaban. Desa ini desa juga yang tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan. Jadi ya potensinya sumber daya manusianya itu sendiri, kita kumpulkan orang-orang yang memang di situ sudah jadi sarjana, orang-orang di situ yang sudah memiliki pekerjaan ataupun wawasan yang baik tentang literasi digital, tentang literasi finansial, itu. Jadi yang namanya sumber daya itu tidak selamanya sumber daya alam itu maksud saya, mohon maaf, sumber daya manusia itu jauh lebih baik daripada sumber daya alam gitu, Prof. Bahkan jauh lebih potensial menjadikan sesuatu itu berkembang dan maju. Jadi yang namanya harapan dan mimpi memang kita tahu bahwa dan kita yakin bahwa pembangunan fisik itu terlihat lebih kasat mata ya, Prof. Terlihat lebih jelas hasilnya dibanding pembangunan sumber daya manusia gitu kan. Dan sumber daya manusia ini biasanya lebih berjangka panjang gitu kan. Contoh kecil, mohon maaf, saya punya kakak seorang lurah yang selama 17 tahun menjadi lurah di Kota Bandung, Prof. Ketika dia menjadi seorang lurah di Kota Bandung tersebut, dia membangun masyarakat miskin perkotaannya itu dengan pendidikan, Prof. Dan selama 17 tahun dia menjadi lurah di situ, ternyata banyak perubahan ketika dia menekankan lebih ke arah pendidikan. Gitu. Banyak perubahan masyarakatnya yang tadinya di lingkungan premanisme jadi sekarang jauh lebih kondusif. Masyarakatnya yang tadinya rawan pencurian sekarang jauh lebih kondusif seperti itu. Jadi memang kalau secara kasat mata potensi fisik jauh lebih terlihat gitu. Tapi potensi sumber daya manusia juga jauh lebih baik gitu, Prof. Mungkin itu, Prof. Oke. Bayu baik. Ada mau ditambahkan? Kade? Saya izin Bu, terima kasih Kak atas penjelasannya. Saya izin menambahkan sedikit bahwa mengenai yang sudah disampaikan Kak Arman, kan tadi sudah kami sampaikan bahwa potensi desa yang kami miliki terkait yang real ya, bahwa kami, masyarakat kami itu ingin maju. Itu kan potensi besar ya, jarang-jarang ada orang yang punya potensi maju. Oleh karena itu, kami bangunlah desa ini untuk mengakomodir keinginan untuk maju mereka. Didukung dengan yang sudah Kak Arman sampaikan bahwa sudah ada sumber daya yang intelektualitasnya tinggi, yang akan menjadi pengampu ya, bisa kita katakan menjadi pengampu. Jadi kalau ada yang sudah paham internet, mereka yang akan membuat video-video edukasi, mengajarkan bagaimana cara memakai internet yang baik. Dan di sini kami izin tidak hanya menekankan kalau terkait tadi Mbak Dina sampaikan pendidikan berarti mengarah ke formal ya. Kalau kami di sini mengarah ke non formal. Kenapa? Karena pusat bahasa, pusat perpustakaan, pusat digitalisasi itu lebih kepada saat kami sudah membangun itu, maka masyarakat yang mau belajar, mereka tahu ya, oh saya mau belajar bahasa ini, saya pergi ke pusat bahasa. Saya di sana, saya minta diajarin ini. Itu kan bukan hal yang bisa dilakukan setiap hari di sekolah. Dan nanti desa kami itu akan punya program, hari Kamis kita akan belajar bahasa ini.
yang mau mendaftar. Nanti hari ini ada video edukasi untuk anak, baik video edukasi tentang kesehatan dan lain-lain, atau bisa juga video edukasi pembelajaran 1, 2, 3, 4 untuk anak-anak ya. Kita buat semenarik mungkin sehingga anak-anak itu keinginan dia untuk menambah wawasannya itu jadi lebih besar. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira jawabannya cukup ya, Dina? Ya, siap, Prof. Oke, kita pindah ke Bu Nini, silakan. Komi dulu tadi, Prof. Oh, Komi. Oke, silakan Komi. Ya, makasih, Prof. Saya mau menanggapi yang desa cerdas ini ya, Mas Arman ya. Ini kan pembangunannya itu kan terpusat. Ini potensi-potensinya juga tadi kan belum dijelaskan akses untuk menuju ke pusat itu dan potensi anak-anaknya yang akan belajar itu seberapa besar gitu untuk ke situ. Kalau dijelaskan tadi kan ini juga tidak terlalu jauh dari kota. Tidak terlalu jauh dari kota. Tadi ada masalah mengenai internet. Internetnya akan melemah waktu musim hujan gitu. Kalau memang tidak jauh dari kota, kan kita harusnya bisa mencari sponsor provider mana yang bisa. Kalau memang anak-anak potensi belajar di situ banyak, pasti sponsor itu akan mau masuk gitu. Mencari sponsor provider masuk, internetnya bisa kencang. Kemudian yang listrik itu sayang kalau potensinya diambil dari genset. Kalau memang ada listrik yang permanen, kenapa tidak memasangkan listrik aja? Terus satu lagi yang masalah kesehatan tadi, puskesmas itu setahu saya punya pemerintah ya. Kalau desa punya biaya biasanya buatnya itu bukan puskesmas, dia mungkin lebih ke poliklinik desa. Gitu. Kalau dari puskesmas kita tidak akan desa tidak akan menganggarkan untuk dokternya mungkin atau obat-obatannya, itu nggak akan itu. Kemudian ini tadi juga belum diceritakan mau membuat kampung desa yang modern, cerdas gitu. Ini biaya yang dibutuhkan itu butuh sampai berapa besar gitu. Walaupun dari kemauan masyarakat, pasti kan masyarakat juga harus tahu gitu. Oh, kita butuh biaya sekian untuk membangun desa ini menjadi desa yang cerdas. Itu aja sih. Makasih ya. Ya, silakan. Luar biasa. Arman izin karena pertanyaannya agak mirip dengan Mbak Komi, sekaligus saja ya. Boleh, silakan. Ya biar tadi jadi sekaligus menjawab karena memang ini saya melihat tadi. Campus performance, jadi banyak peminat. Jadi tadi saya sudah menyimak sedikit bahwa karena desa ini berada tidak jauh dari kota, sehingga sebetulnya pembangunannya ya bisa disejajarkan lah. Cuman karena memang tadi SDM itu biasanya yang dinamakan desa keinginan untuk berprestasi atau seperti apa yang dijelaskan sebelumnya oleh Prof itu kurang, sehingga ini perlu usaha yang lebih intens dari pemerintah desa maupun aparat lainnya. Nah, kemudian yang ingin saya tadi karena memang banyak harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Desa Cerdas ini, tadi ada beberapa program juga. Cuman yang saya khawatirkan sedikit saja karena dia posisinya agak-agak dekat kota, sehingga mungkin ada beberapa SDM atau masyarakatnya itu yang bersifat individualis gitu. Karena dia kan posisinya di pinggir, bukan orang yang memang betul-betul ada di desa. Nah, ini perlu upaya mungkin dari sisi Arman dan Mbak Ayu dan teman satunya lagi siapa ya? Nah itu, Mas Marsono ya. Mungkin seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong, untuk mengumpulkan bagaimana tadi yang ex-sarjana atau misalnya yang dia mempunyai kemampuan dalam literasi seperti itu untuk bisa memberikan sumbang pikir untuk membangun desanya tersebut. Kemudian itu dia. Bila tadi ada yang ingin dibangun seperti misalnya tadi pusat bahasa, kemudian ada yang
kita juga harus menyediakan alternatif bila tadi kan kita harapkan ada di antara masyarakat yang punya kelebihan laptop gitu bisa disumbangkan. Nah, pada kenyataannya kan mungkin itu tidak semudah yang kita harapkan ya. Jangankan di desa gitu, di kota aja untuk memfasilitasi, misalnya saya di kecamatan atau Cipinang Muara gitu, untuk mendukung ini aja kayaknya agak sulit gitu. Jadi harus betul-betul sinergi. Kecuali dengan pendekatan-pendekatan tertentu mungkin itu bisa membangkitkan masyarakat untuk mendukung apa yang kita harapkan. Terima kasih Kang Arman. Ya. Oke. Jadi Prof, saya jawab langsung ya, Prof. Ya. Jadi memang betul, terima kasih masukannya dari Mbak Komi dari Teknik yang terkait akses internet, listrik. Jadi maksud listrik di situ memang potensinya listrik, tapi ketika misalkan listrik itu tidak terlalu baik di situ, alternatif lain potensi untuk di desa itu. Jadi maksud saya itu kenapa memunculkan genset, alternatif lain bahwa potensinya ketika listrik permanennya kurang di situ bisa melalui genset gitu kan. Nah, kalau untuk masalah sponsor, terima kasih masukannya, betul sekali bahwa alternatifnya ketika misalkan sponsor nggak ada, jadi tidak hanya terpatok atau terpaku bahwa, aduh kita nggak ada ini, nggak ada itu, gimana kita mau, biasanya kan seperti itu, pesimistis yang lebih dulu, apalagi masyarakat desa, kita makan orang kampung, orang desa kan gitu, tapi tidak, kita sediakan alternatif untuk potensi itu gitu kan. Nah, itu ya. Terus kalau untuk yang puskesmas, terima kasih juga masukannya, betul bahwa memang bagusnya atau baiknya adalah memang ini ya, poliklinik desa ya, setuju. Nah, bagaimana dengan apa yang disampaikan Teknik tadi, lupa lagi ya teh, kebanyakan. Nah, apa teh, coba teh ulang sedikit teh. Apa saya tambahkan, Man? Saya sih lebih ke bagaimana mendorong, karena tadi kan sudah kita mau siapkan ya apa pusat-pusat untuk pengembangan SDM-nya. Betul deh. Harus ada action-nya seperti apa pendekatannya. Ya, betul deh. Jadi ini juga tidak hanya untuk anak-anak ya. Jadi keberadaan perpustakaan desa, keberadaan pusat digitalisasi, keberadaan pusat bahasa di situ tidak hanya untuk anak-anak yang berusia sekolah, tapi itu jelas-jelas terbuka untuk umum segala usia, jenjang usia, dengan harapan bahwa kalau untuk anak-anak ya itu bisa membantu pendidikan mereka juga secara formal. Tapi untuk masyarakat, misalkan ketika ada orang dewasa yang ingin belajar bahasa gitu kan, maka orang gitu kan, atau ada petani misalkan yang ingin tahu tentang bagaimana cara bercocok tanam yang baik, maka dia harus cari referensi, bisa dengan berselancar di pusat digitalisasi, bisa juga mencari sumber-sumber di perpustakaan, sumber-sumber buku-buku tentang bercocok tanam yang baik atau tentang bisnis yang baik gitu kan. Jadi kita siapkan semacam pusat literasinya lah, bagaimana mereka bisa menggali ilmu-ilmu untuk mengembangkan kemampuan secara pribadi ataupun kemampuan secara berkelompok gitu. Jadi kemajuan di situ juga ya dibangunnya ya bisa secara sendiri-sendiri ataupun bisa secara berkelompok gitu kan. Karena ternyata dengan nanti wawasannya yang sangat dan akan terbuka, otomatis mereka bisa mencapai apa yang mereka harapkan, baik itu secara ekonomi ataupun secara bermasyarakat. Itu mungkin Prof. Mbak Ayu mungkin atau Mas Masono ada yang mau ditambahkan. Coba nambahkan, Prof. Ya, silakan Pak Masono. Iya, tadi menambah dari penyanten ini, kan kita lihat memang di desa yang dekat dengan perkotaan itu banyak yang pada individual ya Prof ya. Jadi di sini kunci utama modal untuk maju bersama adalah kemauan Prof.
dengan adanya kemauan maju bersama, otomatis yang masyarakat yang ingin maju akan bersumbangsi untuk menyediakan alat-alat yang akan disediakan tersebut, Prof. Begitu. Silakan Bayu, Bayu. Ya, jadi saya cuma mau melengkapi aja bahwa tadi yang sudah disampaikan Kak Martono dan Kak Arman, izin Kak, bahwa jikalau tadi kita katakan SDM individualis, berarti kita harus balik lagi ke potensi number one ya, yaitu keinginan untuk maju. Jadi di desa kami ini, mindset semua penduduk desa adalah, ayo kita maju bareng-bareng, gitu loh Teh. Jadi kita back to number one, bahwa desa kami itu orang-orangnya semua mau maju, mau saling mendukung. Terus terkait sumbangan itu kayaknya kesalahan penyampaian saya juga tadi ya. Sumbangan itu bukan berarti satu orang nyumbangin satu laptop, bisa berupa bisa berupa sumbangan dana untuk beli laptop. Terus juga tadi udah disampaikan ada juga sumbangan dari desa, pakai dana desa untuk menuin itu, atau dia kerjasama sama pihak ketiga. Nanti kalau udah dibikin, dia ngajuin permohonan, oh kita mau ngembangin ini nih, kita minta CSR ya Kak, untuk dikasih laptop atau komputer untuk mendukung desa kami gitu. Terima kasih. Ya. Satu lagi Prof, mungkin itu maaf pertanyaan yang dari Bakomi terkait biaya ya. Nah, tidak selamanya membangun itu membutuhkan biaya besar. Kita tahu betul kalau yang namanya pembangunan fisik itu pasti berhubungan dengan uang gitu kan. Tapi banyak hal ya yang bisa kita strategikan, bahwa memang betul uang itu adalah segalanya, tapi segalanya juga tidak selalu harus dengan uang gitu maksud saya. Jadi bahwa misalkan ketika kita butuh perpustakaan desa gitu kan, terus bangunannya gimana? Nggak ada dong. Kita bisa duduk bareng di balai pertemuan atau di balai rung desa, bengkon itu memusyawarahkan itu. Kira-kira siapa masyarakat dari situ yang bersedia misalkan menghibahkan sementara ruangannya untuk perpustakaan desa, ataupun misalkan belum ada ruangan untuk perpustakaan desa juga minimal untuk pojok bacanya dulu misalkan seperti itu, ataupun untuk pusat digitalisasi misalkan ada ruangan 1x2 meter, ataupun misalkan kita juga bisa juga kembangkan potensi yang ada misalkan karena di situ misalkan banyak pohon-pohon atau kayu-kayu yang bisa kita olah menjadi bangunan sederhana gitu kan. Walaupun memang tetap membutuhkan biaya gitu, tapi bisa kita strategikan melalui banyak hal. Nah, bagaimana dengan misalkan sarana-sarana pendukung tadi seperti yang disampaikan Pak Ayu? Ketika misalkan kita butuh komputernya, wah kita nggak ada duit buat beli komputernya. Satu, bisa misalkan dengan urun rembuk. Dua, juga bisa misalkan melalui tadi misalkan siapa yang punya laptop bisa dipinjemin dulu, ataupun misalkan mengusahakan ke perusahaan-perusahaan yang ada di perkotaan, ataupun ke pemerintah daerah yang ada di situ, ataupun melalui dana desa diatur misalkan setahun ini misalkan pakai beliin dulu laptop 2 misalkan. Jadi memang rencana pembangunannya juga memang bukan rencana pembangunan 1 tahun langsung simsalabim, tapi memang rencana pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Prof. Oke, baik. Saya kira untuk sesi ini kita cukupkan ya. 3 penanya saja, Pak Yudi, nanti Pak siapa tadi? Pak Yudi ya, nanti pada kelompok berikutnya. Baik, kita beri applause untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 ya atas presentasi yang mereka lakukan. Demikian tadi tayangan tentang inspirasi membangun desa berbasis potensi desa bagian pertama. Nantikan kami pada inspirasi membangun desa berbasis potensi desa pada tayangan
berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan.